Terhitung sejak Juli tahun 2020 lalu, sedikitnya 8 warga negara Indonesia asal Sumatera Utara dan Kepulauan Riau ditahan di dalam penjara Port Blair, India. Karena mereka didakwa melanggar pasal Foreigners Act 1948, dipersalahkan memasuki negara India tanpa dokumen. Sementara tuduhan tersebut tidaklah seperti yang didakwakan kepada mereka. Secara tegas, ke-8 warga negara Indonesia asal Sumatera Utara dan Kepulauan Riau tersebut tidak bermaksud untuk menetap atau mengunjungi pulau dimaksud. Kesimpulannya, mereka sedang melakukan perjalanan religi menuju Israel sebagai napaktilas melalui laut. Dengan cara menggunakan 2 unit perahu kecil, berbahan bakar solar dan layar. Sebagaimana yang pernah dilakukan para leluhur mereka terdahulu, mengharungi lautan hingga ke Madagaskar. Kilas balik terkait kronologi singkat perjalanan mereka tersebut dimulai awal Juni persis di pertengahan 2020 lalu. Artinya ke-8 orang dimaksud bertolak dari perairan Belawan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melintasi perairan Aceh, berikutnya memasuki wilayah Samudera Hindia. Ironinya, di pertengahan samudera, mereka memperkirakan perahu tersebut akan mengalami kekurangan bahan bakar akibat keterbatasan. Hingga membutuhkan tambahan bahan bakar minyak minimal 100 liter lagi. Sungguh pun demikian, seiring munculnya kondisi cuaca yang semakin memburuk, serta pertimbangan mereka terkait jarak tempuh yang masih terlalu jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar. Kemudian beralih melanjutkan perjalanan mereka, menggunakan layar melalui dorongan angin. Di saat penggunaan layar tersebutlah, disertai tiupan badai yang demikian kencang. Sehingga perahu mereka sedang berlayar, terdorong hingga 50 derajat ke arah barat daya. Sehingga dampak dorongan badai tersebut, memaksa perahu mereka harus terdampar di tepian Pulau Andaman. Mengingat kondisi tidak menguntungkan tersebut, mereka mengambil inisiatif untuk menambah perbekalan bahan bakar, guna meneruskan perjalanan. Sehingga mereka memberanikan diri dan mencoba berinteraksi dengan penduduk sekitar. Ternyata dalam situasi sangat darurat tersebut dan akibat keterbatasan pembekalan berkomunikasi. Tanpa mereka duga, tiba-tiba beberapa personel polisi India di Pulau Andaman secara paksa membawa ke-8 warga negara Indonesia dimaksud. Kemudian menahan, serta memasukkan mereka ke dalam penjara di Port Blair, Pulau Andaman, India. Sehingga niat mereka untuk melakukan perjalanan religi ke Israel sejak bulan Juli tahun 2020 lalu terhambat. Dikarenakan, sejak tanggal 23 Maret di tahun ini, ke-8 warga negara Indonesia tersebut dijatuhi vonis hukuman 2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri India. Menyikapi peristiwa tersebutlah, sebagai pengurus Pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu, atau disingkat dengan sebutan PPPSM-RM, berupaya sepenuhnya untuk memberi support terhadap ke-8 warga negara Indonesia dimaksud. Akhirnya Dewan Pengurus Kelembagaan Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu terdorong secara resmi untuk menggelar aksi damai di depan kantor Kedutaan Besar India. Kemudian selanjutnya di depan kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan notulen tuntutan sebagai berikut. 1. Kami tidak mengintervensi putusan penahanan 2 tahun. Akan tetapi, atas yang demikian kami minta kompensasi kepada negara India agar memfasilitasi mereka untuk sampai ke Israel dengan cara apa saja. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi, kami orang-orang yang beriman kepadanya sangat khawatir akan azab yang besar kepada negeri itu. Sungguh Allah sangat perkasa lagi maha bijaksana. 2. Kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, benar-benarlah dalam melihat kebenaran dari sudut yang berbeda atas vonis putusan ini, yang benar-benar sangat jauh dari nilai-nilai kemaslahatan manusia. Bukan sebaliknya, memposisikan diri mendukung atas putusan itu. Mereka bukan untuk menetap di negeri itu, bahkan mereka juga tidak melakukan tindakan kriminal setetes pun. Bukan penangkap ikan atau nelayan, karena tidak ada alat tangkap ikan di sampan mereka. Dan bukan pula penjahat atau buronan di negeri sendiri.
Mereka adalah warga negara Indonesia yang taat hukum dan taat membayar pajak dari golongan kanan dan bukan penentang pemerintah Republik Indonesia sendiri. Maka benar-benarlah dalam memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan warga negara yang lurus. 3. Kepada negara India dan Indonesia, kami sangat harapkan bisa bersinergi dalam membangun komunikasi kepada negara Israel sebagai bentuk perjuangan untuk perdamaian dunia, serta berkontribusi besar untuk membuka pintu gerbang timur atau Golden Gate sebagai simbol perdamaian dunia. Mereka harus sampai ke Israel. Utusan Allah berjalan bersama mereka ke Israel, bukan untuk menyalahkan agama manapun. Oleh karenanya, maka bukalah pintu gerbang timur, Golden Gate di Baitul Maqdis. Bersihkan jalannya, karena mereka mau masuk untuk penebusan dosa manusia dan datang sebagai wujud atas perdamaian dunia. Demikian statement pernyataan aksi kami pada kali ini. Semoga kiranya dapat tersampaikan langsung kepada pihak daripada Duta Besar India, yang mana kami sangat mengharapkan bahwa saudara-saudara kami yang mereka sendiri telah meridhoi atas jatuhnya vonis hukuman kepada mereka 2 tahun lamanya, dengan cara menggantikan memfasilitasi mereka untuk sampai ke Israel. Pertama, pengurus Pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu Riau tidak bermaksud melakukan intervensi terkait putusan Pengadilan Negeri India yang memvonis ke-8 warga negara Indonesia selama 2 tahun penjara. Akan tetapi, harapan para pengurus Pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu Riau kepada pihak pemerintah negara India agar bersedia memberikan kompensasi, serta memfasilitasi ke-8 orang yang terhukum tersebut untuk melanjutkan perjalanannya menuju Israel. Sekaligus memberikan santunan kepada keluarga mereka yang ditinggalkan. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi, para pengurus pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu Riau, sebagai manusia yang beriman, merasa sangat khawatir akan turunnya azab yang lebih besar kepada negeri tersebut. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa, sangat perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kedua, kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pengurus Pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu Riau sangat berharap agar secara jeli dan seksama untuk melihat kebenaran dari sudut yang berbeda terhadap vonis maupun putusan tersebut. Pertimbangannya, permasalahan dimaksud sangatlah jauh dari nilai-nilai kemaslahatan manusia. Malahan bukan pula sebaliknya, seperti memposisikan diri untuk mendukung terkait keputusan tersebut. Karena mereka tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Di sisi lainnya, mereka sedikit pun tidak terlibat melakukan tindakan kriminal. Malahan tujuan mereka sangat positif dan mulia. Berupaya untuk memperjuangkan perdamaian dunia, sebagaimana bunyi tuntutan pengurus Pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu Riau yang tertuang pada butir 1 di atas. Ketiga, kepada negara India, termasuk pemerintah Republik Indonesia. Pengurus Pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu Riau sangat berharap agar kedua belah pihak mampu bersinergi untuk membangun komunikasi kepada Israel sebagai wujud perjuangan untuk perdamaian dunia, serta merta mampu berkontribusi besar untuk membuka pintu gerbang timur atau Golden Gate sebagai simbol perdamaian dunia. Demikian penegasan Muhammad Rizali ST, selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu Riau. Sebagaimana press release-nya yang disampaikan ke meja Dewan Redaksi intainews.com maupun editor Intai TV.